Bismillah. Nah, kembali lagi di Podski episode gak tahu keberapa ya, ke-9 mungkin. Nah, kali ini kedatangan seorang tamu yang mengaku-ngaku dirinya feminis dan juga seangkatan tahu bahwa Fadil itu dia itu orang feminis nih. Langsung saja tanpa bertele-tele, Bung Fadil, Muhammad Fadil Amir nih ada namanya nih. Dil, gimana Dil? Orang kenalin dulu. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fadil, teman angkatan Syauki, pemilik Podski, yang akhirnya baru kesampaian ya kita ngobrol. Sibuk terus soalnya nih ngejagain toko buku. Ya, kita sama-sama dari YT dan akhirnya saya bisa ketemu jati diri mungkin ya lewat buku. Nanti bakal saya ceritain kenapa mesti buku sih, enggak yang lain gitu. Jadi Del, gini, kita cerita dulu aja sebelum kan sekarang lagi merintis toko buku sendiri nih ya. Sambil juga mengambil ilmu dari pekerjaan kan Fadil di Gramedia nih. Ya, betul. Nah, sebelum jauh ke sana, sebelum ke usaha untuk membuat toko buku itu, saha sih Fadil teh dari mulai kuliah nih, dari orang IAT nih masuk IAT nih, jurusan tafsir sampai sekarang ngebuka toko buku. Enggak kemana gitu kan, enggak jadi ustad misalnya, kan jurusan tafsir jadi ustad biasanya, jadi guru ngaji gitu kan, lah kok ini buat toko buku. Seperti itu dia bisa cerita dulu gitu. Lah. Ya, ya saya masuk IAT barengan sama Shoki dan kalau disangkut pautin sama buku mungkin baru semester 3 saya ketemu buku yang memang benar-benar dipengaruhin lah. Biasanya baca buku ya sekedar baca aja, besoknya lupa gitu kan. Semester 3 mulai ketemu buku yang memang dia bisa nempel terus lah. Itu mungkin bukunya saya lupa, tapi intinya mungkin ke Islam yang memang progresif lah gitu ya. Islam yang ya progresif lah. Ya, tapi kalau sampai ada pikiran usaha toko buku lah ya, itu di waktu skripsian. Gitu. Berarti baru-baru lah ya, baru semester akhir. Iya, betul baru. Bung Syauki pasti pernah lah dengar teman-temannya atau siapapun itu di ranah akademis yang bilang ketika diberi tugas ada keluar alasan yang kayak gini. Aduh, gue nggak tahu referensinya, gue minim referensinya. Iya. Sering tuh. Nggak ketemu buku yang gue cari, buku yang masuk ke riset gue kan gitu ya. Iya. Akhirnya copy paste dari internet. Saya nggak masuk ke sana ya. Oh enggak, siap. Tapi artinya gini, setelah saya gelutin skripsi saya tentang semantik, memang kalau kata orang semantik itu datanya ribet karena sedikit. Iya. Emang sedikit. Emang saya akuin sedikit itu. Saya punya kesimpulan sedikit karena saya belum mencari. Tapi ketika saya telah mencari, ternyata banyak. Cuma berbeda penerbit. Nah, iya. Nah, itu dia. Tapi akhirnya sok lanjut. Ya, sedikit lagi mungkin. Akhirnya ya mulai dari sana. Usaha itu kan kalau kata orang dibangun atas dasar kemalasan orang lain. Nah, saya ketemu tuh poinnya. Karena orang malas cari buku di setiap penerbit yang berkaitan dengan ke-IAT-an lah ya, ilmu Al-Quran atau tafsirnya. Akhirnya mulai dari sana lah. Alasan itu saya buat pijakan lahirnya Peti Kertas. Kenapa namanya Peti Kertas saya juga nggak tahu. Jadi itu inspirasi yang datang ya untuk Iya, betul.
membuat toko buku itu namanya ya udah peti kertas lah. Betul. Tapi yang ngobrolin soal skripsi yang semantik itu, angkatan kita banyak. Jadi, oh iya, mudah lah untuk saling sharingnya tuh kan. Iya benar. Benar. Untungnya saya juga kan apa ya, skripsinya hermeneutik, cuman yang gampang kan ngambilnya. Karena nyarinya bukan, wah aku harus bagus lah pokoknya. Nyarinya yang udahlah yang penting lulus gitu kan. Tapi riset hermeneutik juga tergolong yang memang datanya nggak mudah dicari kan, Bu? Emang susah, emang nyari bukunya susah. Bukunya udah nggak diproduksi gitu ya kan? Udah gak diproduksi, harus nyari di toko buku dan sulit gitu tuh. Jadi emang benar tadi kata Bung Fadil bahwa kalau misalnya ada toko buku yang spesifik gitu misalnya di khusus IAT aja, pasti banyak yang beli ke sana. Atau yang minimal berkunjung lah, nggak beli juga. Iya, itu emang target saya untuk memudahkan lah. Artinya anak yatim nggak usah lah buang-buang waktu buat cari buat cari buku apa aja yang ada di penerbit, semua penerbit gitu. Kalau saya, karena saya udah punya datanya gitu. Iya. Jadinya memudahkan. Mudah. Nah, bicara tentang toko buku nih, kan otomatis dari awal tuh bingung lah. Nah, orang tuh ngejalan toko buku harus gimana sih? Apakah harus beli dulu buku buat etalase kan? Kayak gitu atau kayak gimana nih? Pastilah ada kebingungan tersendiri seperti itu dia. Iya sih. Pasti itu saya temuin sih. Tapi intinya gini, kalau ada yang nanya kenapa anak yatim bukan yang tadi ya, bukan jadi ustadz atau yang lain gitu. tapi jadi kalau kata Bung Syalki jadi pengusaha buku, amin gitu ya. Amin. Kenapa sih ke sana? Pertama emang ya sebagai manusia kita butuh memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Ya. Kebutuhan dompet lah ya kasarnya gitu ya. Kedua juga pernah kan ada mata kuliah kewirausahaan? Iya ada. Nah, Pak Rifki kalau dari kurang model. Ya, kalau saya saya lupa itu namanya siapa. Pak Ayi. Ya pokoknya gitu deh. Iya Pak Ayi. Saya Pak Ayi. Tapi intinya anak yatim pun bisa juga wirausaha. Enggak melulu terpaku menjadi peneliti agama ataupun penyiar agama lah. Mungkin itu. Tapi intinya saya punya sedikit ilmu wirausaha ya dari mata kuliah itu. Kalau nggak salah dulu itu bikin tugas rencana bisnis gitu kalau nggak salah. Iya, bikin Dari sana proposal saya bisnis kalau nggak salah tuh. Iya, betul. Itu dia. Tapi dulu bukan tentang buku, bedanya itu aja. Dulu kan masih bingung dia mau kemana. Tapi bukan hanya buku aja dia kalau ngelihat ya dari teman-teman banyak juga yang bisnis baju itu kan kayak Kania. Iya. Terus betul. bisnis-bisnis yang lain gitu kan kayak kosmetik dan yang lain itu semua dari IAT. Iya. Mungkin yang ngambilnya kemanfaatan kepada umat mungkin ya bahwa ini sedang dibutuhkan kita bergerak ke sana gitu. Jadi betul. Setelah kan tadi toko buku nih, Fadil juga kan sambil bekerja di toko buku juga nih. Iya. Nah itu gimana tuh bisa diceritain gitu. Pas lulus, orang mau langsung ke sini ah. Nah. Ya saya latar belakangnya bukan seorang penjual buku yang memang udah ahli lah ya. Keluarga pun bukan ke arah buku sebetulnya. Tapi memang ada darah-darah pedagang lah kasarnya gitu ya. Wirausaha. Dan kenapa saya bisa di Gramedia? Wah, itu kayak takdir Tuhan gitu. Iya.
Tapi gini, Bung. Saya pernah ikut, jadi gini, Gramedia. Oke, saya sebut merek lah ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Merek kayak emang kalau mau cari buku pasti ke sana dulu, baru kayak yang lain Pasti. kan gitu. Karena brandingnya kuat Gramedia tuh. Oh, ini toko buku bagus nih. Iya, betul. Gramedia. Betul. Gramedia itu mungkin sedikit bahas lah ya, sekalian ngejelasin promosi lah dikit. Gramedia itu sekarang skalanya bukan sebagai brand lagi, Bung. Tapi udah jadi lifestyle. Kayak tadi yang saya bilang, kalau mau cari buku pasti ke Gramedia dulu. Kalau nggak ada baru ke yang lain. Iya. Gitu kan. Padahal toko buku fisik lah ya, toko offline lah. Itu nggak cuma Gramedia. Ada yang namanya Gunung Agung, ada yang namanya Togamas. Iya. Tapi yang menang secara brand Gramedia kan gitu. Nah, kenapa saya bisa nyangkut di Gramedia? Jadi Gramedia itu punya lembaga pendidikan. Namanya Akademi Retail Gramedia. Di situ kita diajarin gimana sistem prosedur atau operasional yang ada di toko-toko Gramedia seluruh Indonesia lah. Sana kita ada kelas kayak mungkin short course lah ya. Karena itu cuma berjalan 3 bulan gitu. Dan kalau dilihat-lihat itu setara sama D1 sih. Karena memang ada gelarnya juga. Penata retail gitu kalau nggak salah. Nah, di saat mau habis masa periode ARG, ada supervisor yang tertarik lah ya. Ada yang tertarik sama saya selama ARG kemarin. Akhirnya diangkat jadi pegawai sana. Ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lama di sana jadi supervisor, Dil. Itu yang ditunggu. Amin. Yang terpenting tuh jadi pegawai itu loyal dulu. Amin, betul. Jika gini lah mungkin. Gimana? Kalau emang pendapat pribadinya, kalau misalkan kalau sebelum usaha tuh kita harus ngerasain jadi pegawai dulu gitu. Jadi kan sebelum memperkerjakan orang lain, oh tahu rasanya jadi pegawai itu gini. Tahu digaji harus dipekerjakan dulu gitu ya. Iya, untuk pengalaman kalau menurut orang dia gitu. Sebelum bikin sekolah misalnya, Fadil bikin sekolah nih atau pengusaha sukses nih. Amin. Terus karena kita nggak mau orang mau jadi pegawai, mendingan usaha langsung kan. Nah, terus memperkerjakan anak buah bisa jadi semena-mena kalau gak tahu mah nih. Kayak gitu dia. Jadi kalau misalnya kita udah tahu misalnya orang jadi tukang ngerapihin buku, beberes buku, nah, kayak gitu kan jadi tahu oh dia tuh susah kerjanya gini. Ya udahlah mungkin saya hargai honornya segini seperti itu dia. Amin. Ya, tapi emang begitu sih. Yang namanya dunia itu kan berputar lah ya. Iya, berputar. Sebelum siap mengatur ya siap diatur dulu lah gitu ya. Sebelum punya sekolah ya mungkin Bung Syauki jadi guru dulu kan gitu. Amin dia, amin. Tapi intinya banyak hal yang saya dapat dari selama saya di Gramedia lah. Termasuk diskon afiliasi karyawan ya. Jadi misalkan beli buku saya itu ada potongan 20%, 10-20% lah. Kalau karyawan gitu ya. Kalau karyawan. Kalau misalnya temennya karyawan gimana dapat ini enggak? Tetap dapat. Dapat. Selama lewat saya gitu. Oh, siap. Jadi benar Bung Fadil kata Anda di status Anda, wah kita tuh masuk tersesat di jalan yang benar gitu kan. Jurusan apa? Kerja apa gitu kan. Tapi kita tarik jauh nih sebelum punya impian toko buku, sebelum terbentuknya Peti Kertas, sebelum kerja di Gramedia. Nah, siapa Fadil tuh? Dari mana sih bisa masuk IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu? Apakah kalau itu jauh banget ya. Jauh kan. Tapi kan itu yang membuat
mindset untuk seperti sekarang. Oh ini Fadil nih kayak gini karena dulunya kayak gini. Nah, Iya. kayak gitu. Siapa sih Kalau Fadil itu? saya boleh jelasin mungkin saya dulu aliyah di Bekasi lah ya. Saya orang Bekasi asli. Betawi lah Bekasi ya. yang kota ya, Betawi lah Betawi ya. lah. Bagian gitu ya. Gila lo. Ya, sekarang Bekasi dulu di aliyah di sini di Man 1. Dulu nggak ada justru saya nggak ada dulu tuh waktu menjelang UN lah kalau nggak salah. Saya tuh dulu mau kuliah tuh di Bekasi. Di Alasannya biar mana? Di deket. Patriot? Bukan di Patriot, di Di Presiden. Bukan. Ada kampus dekat rumah. Sekolah tinggi sih. Oh iya. STAI Nah, tapi. ya STAI. Marhalah namanya. Cuma setelah dapat beberapa saran dari figur di sini gitu, emang senior juga, dia bilang sayang kalau di Bekasi karena akreditasinya itu masih minim. Akreditasi sebelumnya saya tuh nggak pernah mikirin yang namanya akreditasi gitu. Iya. Sekarang dapat omongan gitu jadi mikir ya. Iya sih, penting juga namanya akreditasi gitu kan. Iya, buat kedepannya kan. Betul. Akhirnya ya udahlah, banting setir, nggak jadi tuh rencana kuliah di Bekasi. Di waktu itu kalau nggak salah mepet yang namanya pembukaan SPAN PTKN udah habis, SNMPTN udah habis, SBM PTN atau PTKN udah habis juga. Tinggal yang namanya ujian mandiri. Iya. Nah mungkin ini takdir Tuhan lagi ya. Jalannya di sana. Ya teh lagi buka jalur mandiri kedua. Oh, padahal kan nggak kepikiran ada kedua, kirain cuma satu kali kan. Iya, betul. Makanya, cuma angkatan kita deh yang dua gelombang mandiri. Sepakat, betul. Sekarang UIN Bandung udah nggak ada tuh jalur mandiri 2, gelombang 2. Kebanyakan gelombang 1. Iya, makanya, memang udah takdir Tuhan. Mungkin kalau memang masih waktu masih periode pendaftaran mungkin bakal di UIN Jakarta kali. Iya. Yang deket lah ya. Coba ini Bandung gitu. Tapi nggak apa-apa, Bandung dingin kok. Siap. Nah, setelah itu gimana? Setelah akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, ikut deh gelombang 2 nih. Gelombang 2 ya. Masuk gelombang 2, daftar. Ada 2 jurusan kan yang mesti diisi. Utama sama yang cadangan. IAT itu cadangan. Parah, udah gelombang 2 di cadangan lagi. Yang utamanya tuh itu rivalnya di fakultas TP. Oh iya. Ya memang secara jumlah mahasiswa dia yang terbanyak ya di Sudin. Oh, asalnya milih yang pertama tuh tasawuf. Iya, asalnya TP. Ngeri ya. Yang kedua IAT. Itu pun kenapa saya berani di IAT karena ada figur di lingkungan ya, memang dia jurusan tafsir dari Al-Azhar Kairo lah. Jadi ada bahan diskusi lah sama beliau gitu. Jadi memutuskan beranilah pilih jurusan itu. Setelah masuk ya alhamdulillah emang masih ada rezeki di UIN Bandung. Nggak kebayang tuh kalau di TP ya. Nggak kebayang kalau di TP. Nggak kenal saya namanya Bung Syauki nih kayaknya. Dan ya setelah masuk ya mulailah beradaptasi lah ya sama orang-orang di luar Pulau Jawa ataupun di Pulau Jawa beda kota gitu. Atau di orang Bandung sendiri gitu kan? Atau orang Bandung sendiri, orang asli Bandung. Tapi ya itu yang menarik sih, yang namanya kuliah di perantauan ya pasti banyak kenalan gitu. Nggak mungkin nggak banyak ya. Iya pasti banyak sih. Dari berbagai daerah, apalagi kalau udah lulus kan, gue kenal nih orang Purwakarta udah main ke sini. Ya kayak gitulah. Iya, betul. Jadi ada alasan buat main jauh. Nah, iya benar. Bisa jadi salah satu alasannya. Iya, mungkin aja kan nanti kedepannya bisa main ke Aceh, berarti ke Nikmal. Siap. Ke Makassar, ke Bagas gitu ya. Iya.
Alah. Ya, dan selama kuliah sih ya terhitung saya biasa-biasa aja sih. Sempat nggak biasa itu di semester 5 ya. Waktu Mulai aktif gabung ya. di HMJ. Ya, mulai aktif di HMJ. Setelah sebelumnya memang sebetulnya aktif juga di LPB. Makanya saya bisa kenal Lili TP itu karena LPB Oh, juga. Lili. Semua Lili ya, orang iya. siapa? Jombang apa sih dia? Lamongan, Oh iya, Jawa Timur lah pokoknya ya. Jawa Timur. Tapi bener, Nah, emang kalau kuliahan itu emang harus aktif lah di organisasi. Jadi banyak yang kenal gitu kan. betul betul. Di IAT Seperti misalnya, Bung Syauki yang oh, memang pejuang fakultas kan ya. oh enggak itu mah kebetulan kenal aja. Oh, justru karena itu saya aja nggak pak, saya nggak kenal tuh anak IAT seangkatan siapa aja. Apalagi fakultas itu, Aduh, nggak kenal seluruhnya. Tapi sulit Bung Kak. Syauki ini bisa kenal semua. Tahu, nggak kenal, cuman tahu doang. Oh ini namanya ini jurusan ini kan. Aduh, Karena sering main ke aduh. fakultas. Iya sih betul betul betul. Nah, Ya, mulai semester 5 lah aktif di HMJ gitu. Menemani teman kelas lah ya. mulai Yang kerasa nggak asik perlu, gitu ya di ya betul. vibes tafsirnya tuh. Wah ini Ya, bergelora. Udah deh bener, nggak usah pindah kuliah lah. Di sini aja gitu kan. Tapi aduh. sempet kan ya apa ya? Sempat gak betah nggak? Kan kalau misalnya orang mah emang waduh itu sulit coba dari umum kan kalau orang mah Betul betul. pindah jangan merasa udah enaknya tuh Goyang ya. goyang awal-awal semester 1 2 mah Iya. semester 3 kalau nggak salah tuh ya udahlah di sini aja karena kalau Uh, pindah jurusan juga emang belum tentu bener di jurusan yang lainnya tuh kan iya iya iya. ya udah Betul betul. semester 3 4 semester 5 tuh bergelora. Wah, bener ini jurusan nih. Harus nih lulus. Ketemu jati diri ya. Jati diri langsung kan. Nah, kalau Bung Fadil gimana? Atau emang ya udahlah karena orang masuknya juga gelombang doang nggak usah jalanin lah sampai Iya. Saya juga goyang, Bung. Goyang di semester 2 saya goyangnya. apalagi Pak Angkos tuh ngomongin harus bisa bahasa Arab. Aduh. Iya, saya goyang di situ karena alasan klasik lah, alasan anak-anak YAT lah ya. Karena bahasa Arabnya kurang mumpuni gitu. Gak bisa bahasa Saya Arab, terbatas. aduh. Gitu kan. Padahal bukan nggak Sampai bisa gitu kan. Cuman iya. ya belum lancar gitu. Lancar sih bisa, Bung, sebetulnya. Cuma satu, maunya itu kurang mau. Nah iya. Terus apalagi udah gitu ngelihat teman-teman kan dari emang apa ya basisnya tuh emang kuat kayak Panji kan. Ya, Waduh, oi Bung ngelihat yang Panji kayak memang. gitu. Jadi Terus rujukan YAT ya dia. Saiful Kudus yang kelas F. Aduh Ya, ngelihat betul-betul. tuh aduh udahlah ini mah kita mah naon lah remeh gitu. Jadi bikin minder. Res-resan roti ya, kita mah. Ya itu, tapi ya akhirnya mulai ketemu jawaban tuh semester 3 ya itu. Ya, gua nggak bisa nih bahasa Arab. Secara rata-rata masih kurang lah ya. Tapi kajian Al-Quran itu kan nggak cuma dengan bahasa Arab gitu. Nah, Ada dengan bahasa-bahasa lain. Terutama bahasa Inggris. Karena memang ngerasa lebih akrab sama bahasa Inggris, ya udahlah banting setir gitu. Akhirnya lebih banyak konsumsi orang-orang barat sana gitu ya. nah iya. Betul. Nah, Jadinya mungkin itu menemukan yang menyebabkan saya begini ya. menemukan jati diri akhirnya di sana ya. Wah, Ya, ini gua ini. betul. Ya, mungkin itu bahasa kasarnya itu melarikan diri ya. Ya, iya. Duh, Sebuah pelarian itu. Nah, berarti kan tadi sambungin lagi nih sama yang tadi lahirnya Peti Kertas nih. Semester 5 Iya. ketika udah aktif-aktif kan, itu udah kepikiran untuk bikin toko buku belum? Enggak ada Belum. pikiran ke sana. Belum Enggak kan. ada.
Masih ya vibe anak kuliah gitu kan, Ya betul. nongkrong, organisasi. Ya betul. Belum ada pikiran ke sana. Idealis gitu. Wah, ini teori ini nih yang harus feminis itu harus diperjuangkan kan gitu lah. Betul betul. Intinya belum ada tuh namanya pikiran mau buat toko buku atau yang lainnya lah. Itu nanti bakal saya jelasin kenapa saya berani lah buka atau mewujudkan impian saya gitu. Itu setelah lulus. Tepatnya setelah saya bekerja sih di IO di Bandung itu. Iya. Nah, udah Mungkin gitu nanti kan. bakal saya sharing. Udah gitu nih semester 5 nih udah menggebu. Datanglah Iya. KKN, skip lah cerita KKN. Jangan bahaya itu mah. Oh iya, KKN skip lah ya udah misalnya udah lewat event itu. Akhirnya semester akhir nih, Iya. skripsian. Sempat kepikiran nggak karena semester akhir nih, aduh kerja di mana ya? Udah Iya, butuh semester uang gitu ya. akhir, butuh uang gitu kan. Udah gitu lulus, orang mau ngelamar kemana? Ijazah SAG Iya, misalnya kan. Sempat betul. kepikiran nggak? Orang mah kepikiran dia. Orang kepikiran tapi dipikirin nggak dilakuin, nggak dijalanin gitu. Mau apanya. Bungki kumaha? Orang waktu itu kepikiran cuman masih enjoy lah. Masih karena Oh. lulus nu pertama gini. Tenang, batur masih karuliah sekarang. Tapi ya sambil ngelamar ke sekolah akhirnya Betul. diterima lah kayak gitu. Itu berarti Aljunar tuh sekolah pertama ya? Sekolah pertama. Sekolah pertama. Sebelumnya pernah ngelamar gak akan disebutin lah. Pernah Oh, ngelamar iya, ke iya. SD Islam yang lain itu. Cuman Oh, gak diterima. Baru enggak, sampai belum. psikotes udah gak ada panggilan lagi. Oh, iya, iya. Belum rezeki lah ya. Nah, berarti Bung Fadil udahlah sampai sana ya kepikiran lulus nih. Udah lulus. Iya, lulus. Kalau gak salah tuh pernah ada obrolan kita tuh di kampus teh. Pernah Kumaha? nanyain ngajar gini. Kumahanya orang ngajar gitu. Terus salah mah pernah ngobrol gitu. Tapi orang gak passion di sana teh. Tapi ente nanya-nanya. Ya, benar. Orang pernah soalnya gini Ki. Orang teh punya mindset Ki. Guru teh pengabdian ranahnya. Karena ranahnya pengabdian berarti meniadakan timbal balik lah. Nah, itu masih punya mindset kayak gitu. Artinya yang namanya guru itu bukan tukar jasa, tapi pengabdian. Tapi akhirnya itu patah kok. Patah memang. Tapi ya sampai sekarang itu yang saya takutin. Kalau saya jadi guru, bisa pasti. Mau bisa dimauin. Tapi ketika sudah menjadi guru, sudah punya jadwal, apa ya? Kira-kira menjiwai nggak gitu? Oh iya benar. Takutnya cuman sekedar cari uang doang gitu ya, Iya betul, enggak betul, dinikmati kan. betul. Karena sedikit banyaknya juga saya dapat sharingan dari Pak Nablur ya, dosen kita ya, dosen muda kita yang memang inspiratif banget gitu kan. Dia kalau nggak salah di kelas pernah bilang, nanti kalau jadi kalian menjadi guru atau dosen, jangan menjadi seorang pengajar, tapi pendidik. Nah, berat itu jadi pendidik itu. Nah, ya benar pendidik itu berat. Harus yang memang Berat benar banget itu. menjiwai gitu kan, emang passionnya di dunia Iya, pendidikan. betul. Nah, akhirnya ya udahlah. Pernah juga ngobrol kan yang tentang guru itu. Kalau gimana kalau ngajar ya akhirnya sampai sekarang keinginan jadi guru itu masih dipendem aja. Iya. Tapi ada keinginan, ada. Tapi nggak tahu kapan. Berarti akhirnya setelah lulus itu, setelah obrolan itu akhirnya udahlah ada pekerjaan nih yang jadi Ya, betul. Ceritanya itu gini sih sebetulnya selama udah lulus kan kuliah. itu iyo.
Iya, udah lulus, betul. Betul. Udah lulus tapi belum revisian ya. Belum. Jadi kenapa bisa nyangkut di IO lah ya? Ya emang secara orang-orang mikir ya, jurusan IAT kok ke IO. Harusnya tuh orang-orang manajemen atau orang di luar basis agama lah Iya. ya gitu. Kok bisa nyangkut gitu? Tapi ditanyain nggak sama atasannya jurusan apa? Tafsir. Iya, seperti Apaan tanyain. ini? Langsung. Iya. Tapi latar belakangnya kenapa saya bisa nyangkut mungkin gini Ki. Selama kuliah sebelumnya itu beberapa kali pernah ikut jadi volunteer. Iya iya. Dilihat dari CV Ya, mungkin ya. ya betul betul. Dan di saat saya lulus kebetulan lagi ada pembukaan. Ya sudahlah, dapat tawaran gitu. Suruh bantu-bantu lagi, tapi lebih ke pegawainya atau karyawannya. Ya udah, Iya. nggak ada uang kan, ambil aja gitu. Iya. Karena harus mengubur idealis dulu lah. Yang penting orang bisa dapat Ya, uang nih beres betul, kuliah. betul. Tapi gini, Bung. Satu hal yang saya syukurin kenapa saya bisa nyangkut di kemarin lah ya. Itu dapat bosnya itu seorang seorang dosen juga. Dia juga ngajar juga. Akhirnya dapatlah materi-materi marketing, materi-materi producing, materi-materi perkuliahan orang ekonomi. Saya bisa dapetin gitu, walaupun saya anak-anak agama lah gitu, sarjana agama. Yang saya masih ingat banget, mungkin bisa jadi ilmu juga buat Bung Syauki ya, tentang membuka peluang usaha. Iya iya. Di dunia bisnis, lebih tepatnya di dunia marketing bisnis, itu ada istilah red ocean sama blue ocean. Mungkin kalau diterjemahin lautan yang penuh darah dengan lautan yang tenang. Red ocean-nya darah mulu, blue ocean-nya itu lautannya tenang. Maksudnya gini, ketika kita punya usaha dan itu tergolong red ocean, kita tuh bakal ngusahain segala cara buat kita yang untung. Contohnya gini, pedagang di Shopee atau di Tokopedia. Nah, itu red ocean tuh, karena semua pedagang tuh berlomba-lomba biar produknya yang laris kan gitu. Iya. Dengan banting harga, dengan Gratis fitur ongkir. ongkir ya atau yang lain. Itu kan salah satu strategi mereka yang emang masuk ke red ocean lah. Ada istilahnya blue ocean. Blue ocean itu peluang-peluang usaha yang masih belum banyak digelutin orang lah ya. Iya. Mungkin dulu contohnya itu ojek online lah. Iya. Sekarang udah jadi red ocean. Dulu ojek online atau dulu itu frozen food mungkin ya. Oh iya iya. Sekarang banyak frozen food. Sekarang udah banyak, betul. Jadi yang namanya blue ocean sewaktu-waktu bisa berubah jadi red ocean. Nah, dari sana saya punya pikiran. Akhirnya peti kertas peti terpikir. kertas. Berarti panjangnya sejarahnya dari yang bingung nggak tahu mau ngapain nih dari IAT itu. Akhirnya mengikuti dan terpikirlah seperti sekarang. Ya, betul. Saya awal mau buka toko buku tuh gini Ki. Kalau gue buka toko buku apa aja? Nah iya. Nah, kembali lagi kan ke teori yang tadi tentang red ocean, blue ocean. Kalau emang gue buka semua toko buku, maksudnya semua buku, semua genre buku, berarti sama aja dong red ocean. Capek dong berarti. Nah makanya coba gue pikir-pikir, ya gue anak IAT. Terus juga kemarin pernah diribetin yang namanya skripsian, nggak ada referensi. Ya, referensi. Ya udahlah, gue coba beraniin coba buat toko buku yang emang dia cuma sediain buku-buku ilmu Al-Quran tafsir. Secara teori, secara konsep ini belum ada yang punya.
Iya. Karena beberapa toko buku banyaknya ya tokonya beragam, kayak kayak Gramedia aja gitu. Entah itu Akal Buku yang dipunya Mbak Kalis Mardiasi, dia kan punya toko buku juga. Oh iya. Dan isinya ya beragam gitu. Atau mirip sama toko bukunya Habib Ja'far Oh iya. Al-Hadar. Dia juga punya toko buku tapi dia tematiknya gini. Dia toko buku tapi cuma sediain buku-buku sejarah yang lawas. Iya iya benar. Ya, akhirnya itu yang jadi ciri khasnya dia. Nah itu yang saya mau tiru. Artinya peti kertas ya bukunya buku IAT. Ada sosok gitu ya. Oh, Habib Ja'far Betul, juga gitu. betul. Ada figur lah ya. Tadi Gitu orang Bung, dongeng dari saya. mau nanya nih, kan agak keluar konteks nih ya. Kan teman kita tuh pernah ini bisnis buku lah, Bagas. Oh iya, betul betul. Nah itu tuh emang kan dia juga buku-buku lawas gitu. Itu masuknya Iya. ke bisnis toko buku atau bukan? Atau memang jual beli biasa itu? Kalau saya lihatnya jual beli biasa. Oh. Karena beberapa kali sempat cerita kan sama Bagas juga waktu dulu di Bandung. Dia jual kalau pengen jual aja. Oh iya, iya. Jadi emang nggak mengkhususkan diri kan kayak gitu ya? Iya. Kalau boleh sebut Bagas, mungkin Bagas seorang kolektor buku ya. Lebih tepatnya ke Iya, kolektor. kolektor. Koleksi buku-bukunya. Memang, perpustakaan Bagas ya. Perpustakaan tuh. Jangan-jangan Bung. kita nggak ngembaliin bukunya. Bung Syauki, saya mau Aduh. nanya buku Bagas di sana ada berapa? Oh nggak tahu nih, nggak tahu. Saya di sini lupa soalnya ada berapa ya? Lupa. Tapi tenanglah Bagas, nanti juga dikembaliin gas. Santai Ya, gas. kita bakal kembaliin kok Gas. Bagas tenang aja Bagas ya. Selama masih ada kontaknya mah, dan selama masih ada JNE dan JNT mah, kalem weh. Iya. Kita bakal kembaliin kok Gas, tenang aja. Masih aman di kita ya. Aman. Nggak kuning. Kita pastikan dengan baik kok sesuai pesan Bagas. Siap. Nah, ada harapan atau impiannya ke depan tentang misalnya peti kertas ini, atau udah nih misalnya, udahlah gue nyewa tempat nih ke depannya, misalnya impian jarak jauh nih, gue nyewa tempat, kita buka sekarang toko buku fisiknya nih, kan sekarang masih di online ya? Ya, sekarang masih di online betul. Kalau saya rencananya tetap di online. Cuma untuk offline-nya bukan bentuk toko buku, tapi perpustakaan buku. Oh iya. Ya. Dan harapan ke depan sih ya seenggaknya untuk anak IAT UIN Bandung ataupun IAT sekitarnya ya, itu mau cari buku IAT nggak bingung-bingung sih gitu aja. Di peti kertas semua ada, kasarnya gitu. Siap lah pokoknya. Karena begini Bung, saya mungkin mau cerita juga ya. Iya, silakan. Visi peti kertas ya. Ceritanya mungkin gini. Setiap penerbit itu punya ideologi masing-masing. Pasti ada yang, kalau yang dilihat nih, ada yang bukunya tuh buku kiri semua. Iya, betul. Buku perjuangan semua kan. Betul. Dan setiap penerbit punya sosoknya masing-masing. Contoh, misalkan penerbit Gema Insani, ini saya nggak apa-apa ya sebut merek ya. Gema Insani. Dia secara bukunya itu buku-buku kanan dengan tokoh figurnya itu Buya Hamka. Iya. Kalau penerbit Lentera Hati, Quraish Shihab. tokohnya betul Yai Prof kita, Pasir kita juga, dan buku-bukunya tuh cenderung moderat, tengah-tengah. Ada juga buku penerbitnya itu Diva Press dari itu Yai Edi Mulyono ya, yang sering bikin ambiar
sobat buku gara-gara promo. Iya. Apa tuh promonya sebutannya? Aduh lupa. Promo nyeleneh gitu pokoknya. Iya, dia dominannya lebih ke buku-buku kiri. filsafat kalau ngelihat. Iya, betul. Lebih ke pemikirannya kuat. Mungkin karena basisnya Jogja kali ya. Secara pemikiran Jogja lebih kuat dibanding yang lain. Nah, Peti Kertas hadir itu buat jadi wadah buat mereka semua. Rencananya nanti ada buku-buku IAT dari kalangan Sunni, ada juga buku IAT dari kalangan Ahlul Bait. Ada juga buku dari kalangan ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu. Jadinya mereka bisa bertemu satu tempat, ngobrol bareng gitu. Iya. Ada dari kawan Wahabi, kawan Sunni, betul. Kawan Ahlul Bait juga ya. Ya. Dan kawan rasional Mu'tazilahnya ada, tenang aja. Siap. Ya, pokoknya jadi, masih di dalam tema itu gitu ya. Berbeda aliran juga, pokoknya masih satu tema. Betul, yang penting IAT. Jadi di Peti Kertas itu semua aliran itu bisa duduk bareng, nggak berantem kayak di luar. Siap. Ya. Berarti, panjang banget nih. Dari mulai kuliah yang nggak kepikiran apa-apa, yang penting kuliah. Betul. Terus sampai goyang kan, orang nggak banget nih kuliah di tafsir nih. Sampai akhirnya tadi kan nemukan jati diri, gua banget nih yang tafsir. Akhirnya gua banget. Berjalannya waktu, kerja di I.O, jadi pegawai Gramedia, dan sekarang alhamdulillah sudah punya toko buku sendiri. Toko buku. Ya, merintis lah ya. Satu lagi dia, apa ya? Pesan-pesan buat anak IAT ini. Baik yang udah lulus maupun yang masih belajar. Kan pasti goyang tuh. Iya, betul. Kalau pesannya secara ini ya mungkin sebagai seorang yang pernah di IAT lah, kita juga kan berbagi pengalaman. Satu, mungkin anak IAT itu mesti kreatif. Nah, Bung Syauki punya pikiran bikin podcast Potski ini bukan urusan IAT nih, Bu. Oh iya, bukan. Cuman karena hobi gitu kan. Suka tapi ngobrol. Karena Bung Syauki, tapi karena Bung Syauki kreatif, jadinya adalah Potski yang sudah sampai berapa, Bung? Serinya? 9 sekarang, episode 9. Oh iya. Keren. Udah 9 ya. Semoga tetap continue dan makin bagus gitu ya. Amin. Artinya ya anak IAT masih kreatif. Terus selain kreatif, apa ya? Jalani sepenuh hati lah. Kalau lagi rajin, ya udah jangan sampai telat gitu kan masuknya. Jangan tidur di kelas juga kalau lagi rajin. Tapi kalau lagi malas ya udah turutin malasnya gitu. Slow aja. Datang mepet ya. Di kelas tidur gitu. Jadi pesan-pesan ini kan banyak angkatan kita juga yang rontok gitu kan. Akhirnya tidak kuat di IAT dan akhirnya ya memilih jalan lain gitu. Iya, betul. Intinya mah semangat terus belajar, jaga kesehatan. Ya, itulah. Betul. Dan tetap belajar sih. Karena yang namanya sarjana itu bukan berarti putus namanya baca buku lah ya. Tetap harus belajar, udah lulus juga. Iya, bukan sarjana itu bukan lulus belajar gitu, cuma lulus dari kampus doang. Belajar tetap ya. Tetap sampai meninggal itu, sampai mati belajar. Itu dia. Betul Bang, betul. Ya udah, mungkin terima kasih atas waktunya. Orang sibuk nih. Sama-sama, Bung. Orang sibuk nih. Susah di. Semoga Bung Fadil dan toko buku Peti Kertasnya maju terus. Maju Amin. Pokoknya. Amin. Biar makin banyak.
Semoga podcastnya juga Ya. maju gitu ya. Amin. Beserta channel apa? Konten-konten yang lainnya gitu. Konten-kontennya, amin. Mungkin kali-kali Bung ajak yang lain narasumbernya ya. Kita Iya. punya banyak narasumber nih. Misalkan Banyak. Bung Acil, mungkin bisa tuh diajak ngobrol masalah apa namanya Feminis. pengalaman dia sampai ke Lombok ya. Oh, waduh, itu harus ngobrol tuh. Ya itu harus ngobrol itu. Anak IAT kok jadi traveler ya? Apakah ada living Qurannya gitu ya? Sebenarnya udah banyak ini yang narasumber dari Teh Alif. Terus siapa lagi? Oh banyak lah yang non IAT juga ada, yang dari pendidikan bahasa Inggris. Cuman ini tuh ngundang narasumbernya kadang kan ada yang sibuk gitu. Udah kontak sama kayak saya gitu ya. Oh jelas itu. Orang sibuk banget. Aku liburnya cuma hari Senin Ki. Gak bisa hari lain mah. Jahra juga udah dikontak tuh. Iya. Cuman semoga emang lagi sibuk. Semoga daftar apa waiting list narasumber Potski itu terlaksana semua. Amin. Ya udah, Bung Fadil, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga sama-sama lancar ke depannya. Amin. Bung, jangan kendor. Amin. Begitupun Bung Syauki, semoga makin dikenal namanya Potski ini. Sampai anak IAT ya atau UIN Bandung ya Potski gitu. Siapa lagi kalau bukan Potski gitu. Iya. Untuk ingin tahu dalamnya perkuliahan tuh gini nih gitu kan. Dengerin aja tuh Syauki. Oke, yuk, assalamualaikum Bung. Semangat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.